Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Ibu Eri Fitria Primadani, SHI MH. Kami dari kelompok 8 dengan judul materi Akad-akad dalam Transaksi Syariah yang beranggotakan Dwi Nurrahayu Safitri, Ardila Hana Safitri, dan Alfid Ansari. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian akad dan transaksi syariah. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu objek tertentu dan sigoh atau lafaz kan dalam ijab kabul. Dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu orang-orang yang membuat akad adalah seorang atau 2 orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Yang kedua, objek akad, yakni objek dari akad yang diakadkan sebagaimana yang biasa terjadi di dalam bab al-buyu' wa al-muamalat dalam berbagai macam transaksi syariah yang merupakan produk-produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non-bank. Yang ketiga, sigroh, yaitu ijab dan qabul adalah ucapan atau lafaz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas atau menjual barangnya dan ridho menyerahkan kepada pihak yang menerimanya, yang demikian ijab namanya. Syariah, transaksi syariah diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit 2 belah pihak, pembeli dan penjual yang saling melakukan pertukaran. Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran muawadiat adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu. Melibatkan diri dalam perikatan usaha pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Materi yang B, akad-akad di dalam transaksi syariah. Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah yang pertama, berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun. Yang kedua, berdasarkan apakah syarat telah memberi nama atau belum. Yang ketiga, berdasarkan barang diserahkan atau tidak. Di dalam transaksi syariah mengenal berbagai macam akad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan, ditambah keuntungan yang disepakati di dalam penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Contoh dari akad murabahah ialah ketika seorang bapak meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah laptop. Bank kemudian memberitahukan bapak tersebut bahwa laptop yang ia inginkan tersedia dengan harga asli sebesar 4 juta. Bank kemudian akan menjual laptop tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar 100.000. Jika bapak tersebut menyetujui, maka ia dapat membeli laptop tersebut dengan harga 4.100.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan di dalam ijab qabul atau serah terima. Yang kedua, ada akad bai salam. Bai salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Sedangkan akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang penerima barangnya ditangguhkan dengan pembayaran tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya atau barangnya telah terdeskripsikan di awal, dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan.
contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya di pembelanjaan online. Itu biasanya kita melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barangnya dikirim. Yang ketiga, ada akad al-ijarah, berasal dari kata al-jru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dalam pengertian istilah, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, atau ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease kontrak di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan atau ekumen kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya atau fixed. Contoh dari akad ijarah adalah sewa-menyewa dalam bisnis rental mobil. Penyewa mendapatkan kemudahan dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewa memiliki hak penggunaan barang berupa mobil, bukan hak milik. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yang keempat, yaitu akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah muntahiyah bit tamlik dapat diartikan sebagai akad sewa-menyewa antara pemilik barang sewaan dan penyewa untuk memperoleh kompensasi atau imbalan untuk objek yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak kepemilikan objek sewa sesuai dengan akad sewa. Selanjutnya yang kelima, akad wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan. Juga diartikan memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Al-Quran memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan, dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Yang keenam, akad musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih, dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK NP 1069, mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.